strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, percayalah Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan Ia akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang dengan setia berharap dan menanti pertolongannya. Di kesempatan ini, mari kita bersama bersatu hati untuk berdoa dan memuji Tuhan. Sebab Ia yang memanggil kita adalah Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita mengambil waktu teduh, persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia di dalam ibadah doa hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan yang kita sembah telah ada sejak kekal. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namun di dalam kesempurnaannya sebagai Allah, Ia mengasihi kita yang tidak sempurna dengan kasih yang sempurna. Bukan karena kita layak, semua hanya karena anugerah semata. Karena itu marilah kita muliakan Dia, sebab besar kasih setianya bagi setiap kita. Bersama katakan mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah
menghadap Allah di antara anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah di kesempatan ini kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon pengampunan daripada Tuhan dan minta kekuatan daripada Tuhan untuk menang atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau datang bersama untuk mengakui segala pelanggaran kami Tuhan. Untuk mengakui segala dosa kami yang kami lakukan dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan kami. Baik itu sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami ini Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu. Layakkan kami untuk menyembah-Mu. Layakkan kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan yang menolong kami semua di dalam keterbatasan kami ini untuk lepas dari segala keterikatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk menang atas segala godaan, atas segala keinginan-keinginan yang jahat yang berusaha untuk menjauhkan kami daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, jikalau kami mengandalkan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu menang atas dosa. Tapi kami tahu, kami punya kuasa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk menang atas dosa. Karena itu Tuhan, inilah diri kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami tidak mau menyembunyikan apapun Tuhan. Sebab segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon sekali lagi, Tuhan yang melayakkan kami. Tuhan yang memberikan pengampunan bagi setiap kami, jemaat-Mu ini Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersama jemaat yang dikasihi Tuhan, kita katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktu bagi kita semua untuk bersatu hati, menaikkan doa-doa syafaat kita. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk pertolongannya sepanjang minggu ini. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan mari saya mengajak jemaat semua, kita naikkan ucapan syukur kita dengan segenap hati di dalam doa. Mari bersama kita naikkan doa syukur kita. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Karena kemurahan-Mu lah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Meskipun di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami tetap merasakan Engkau memelihara setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu itu Tuhan. Kau telah menjaga kami di dalam perjalanan. Kau telah menjaga kami. Kesehatan kami telah Tuhan pelihara. Kau telah menolong keluarga kami Tuhan. Kau yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan. Berkat jasmani, berkat rohani yang kami rasakan. Baru setiap hari Tuhan penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segalanya, terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh selalu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Biarlah kami sungguh memiliki hati yang selalu setia pada Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kedua, mari kita berdoa untuk setiap tenaga medis dan para relawan yang berjuang di garis depan mengatasi virus corona. Doakan agar setiap mereka dilindungi saat melakukan tugas. Doakan juga keluarga mereka yang ada di rumah agar Tuhan jaga sehingga terhindar dari tertular virus corona. Yang ketiga, mari kita juga doakan untuk negara kita Indonesia agar proses pemberian vaksin COVID di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Doakan juga pemerintah Indonesia yang saat ini terus berjuang mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis Tuhan, dan juga para relawan yang berjuang di garis depan melawan virus corona. Kami berdoa biarlah Tuhan yang melindungi setiap mereka Tuhan. Ketika mereka menjalankan tugasnya sebagai dokter, sebagai suster, sebagai apoteker, apapun tugas mereka Tuhan.
yang berhubungan dengan pasien, penanganan pasien dari virus corona ini. Tuhan kiranya yang melindungi Tuhan. Saudara-saudara kami ini Tuhan yang berjuang di garis depan. Kau jaga mereka, jauhkan daripada mereka ikut tertular daripada sakit ini Tuhan. Dan jikalau ada dari mereka Tuhan yang ternyata tertular, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, pertolongan, pemulihan bagi setiap mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka, para tim medis, relawan dari COVID. Berdoa juga Tuhan buat keluarga mereka di rumah Tuhan yang mereka tinggalkan ketika mereka menjalankan tugas ini. Kau jaga keluarga mereka di rumah. Jaga anak, jaga istri, jaga daripada keluarga mereka Tuhan. Jauhkanlah dari terhindar, jauhkanlah daripada ikut tertular virus corona ini Tuhan. Kau jaga mereka Tuhan ketika mereka menjalankan tugas. Jaga juga keluarga mereka di rumah. Berdoa juga buat Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau tolong agar ketika proses pemberian vaksin COVID ini dijalankan di Indonesia, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong juga pemerintah Indonesia yang saat ini berjuang untuk mengatasi dampak daripada pandemi ini Tuhan. Pimpinlah agar ekonomi kami boleh pulih. Pimpinlah agar berbagai sektor yang saat ini terkena dampak boleh segera dapat dipulihkan Tuhan. Tolong pemerintah kami yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan. Biarlah sungguh pemerintah kami Tuhan. Dari daerah sampai ke pusat Tuhan. Semua sungguh bergandengan tangan. Untuk memikirkan yang terbaik bagi negeri kami. Kami serahkan Indonesia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bersama kita katakan sekali lagi. Dengan segenap hati, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Keempat, mari jemaat kita berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Banyak orang di berbagai belahan dunia juga ikut bergumul karena dampak dari pandemi COVID-19. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Ada orang yang kehilangan orang yang dicintai. Ada orang yang bisnisnya mengalami keterpurukan. Dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita doakan agar gereja Tuhan di seluruh dunia dapat jadi terang untuk menolong orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Kita juga berdoa yang kelima. Kita berdoa untuk keluarga kita, saudara kita, teman kita yang saat ini kita tahu mereka sedang mengalami pergumulan. Mari saya mengajak kita semua doakan untuk pergumulan mereka. Kita sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Mintalah Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi.
Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Mari kita doakan, sebut nama teman-teman, saudara, keluarga kita yang sedang mengalami pergumulan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan dunia saat ini Tuhan. Banyak orang di berbagai belahan dunia mengalami pergumulan yang berat Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat orang-orang yang saat ini terkena PHK karena dampak dari pandemi ini Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang saat ini menderita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai oleh karena virus COVID Tuhan. Berdoa juga buat orang-orang yang saat ini bergumul karena pekerjaan mereka mengalami gangguan, mengalami masalah, bahkan mungkin bangkrut Tuhan gara-gara dampak dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka yang sedang bergumul. Mungkin saat ini anak Tuhan sedang depresi karena dampak daripada pandemi ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang sedang bergumul, mengalami dampak daripada pandemi ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun gereja-gereja Tuhan yang ada di berbagai negara Tuhan. Biarlah kami berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan bolehlah menjadi terang Tuhan. Biar gereja-gereja Tuhan boleh berperan aktif untuk menolong para korban daripada pandemi ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh sungguh-sungguh menggembalakan jemaatnya yang mengalami kesusahan saat ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menolong setiap keluarga yang mengalami pergumulan berat saat ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menjadi terang di tengah situasi yang tidak mudah ini. Dan gereja-gereja Tuhan boleh bersatu hati untuk menjadi terang dan garam Tuhan. Inilah kerinduan kami, dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul Tuhan. Engkau mendengar jemaat-Mu sekalian yang menyebut nama daripada keluarga mereka. Mereka yang menyebut nama daripada teman-teman mereka. Kiranya Engkau mendengar setiap pergumulan saudara-saudara kami. Teman-teman kami yang kami doakan, yang kami sebutkan namanya pada malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kau juga yang memberikan jalan keluar bagi saudara kami, keluarga kami, bagi teman-teman kami yang kami sebutkan namanya Tuhan. Dan pergumulannya saat ini di hadapan-Mu. Kau sendiri yang memberikan jalan keluar kepada mereka semua. Inilah kerinduan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan terakhir, jemaat, mari kita menyerahkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Sekali lagi, percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya untuk setiap kita yang senantiasa berharap kepadanya. Mari kita menyerahkan setiap pergumulan kita secara pribadi. Mari kita ambil waktu berdoa. Ya Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Saat ini juga kami mau menyerahkan pergumulan kami secara pribadi di hadapan Tuhan. Engkau mendengar setiap seru doa anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menjawab setiap doa anak-anak-Mu ini Tuhan. Setiap pergumulan kami secara pribadi kami mau bawa di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri kiranya yang memberikan jalan keluar bagi pergumulan kami Tuhan. Pergumulan kami di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Semuanya Tuhan kami mau bawa di hadapan-Mu. Karena kami percaya, kami yakin Tuhan adalah satu-satunya gunung batu yang kokoh yang mampu melindungi kami. Kami tidak mau berharap kepada manusia. Kami tidak mau berharap pada kepandaian kami atau kekuasaan kami. Ataupun materi yang kami miliki. Kami ingin berharap pada Tuhan. Seperti mata seorang hamba yang tertuju pada Tuhannya. Demikian saat ini Tuhan, kami semua memandang kepada Tuhan dan berharap kepada belas kasihan Tuhan. Tuhan kiranya menolong pergumulan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah setiap seru doa syafaat kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan. Kiranya Tuhan yang menjawab setiap seru doa kami seturut waktu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Inilah doa-doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan.
Bersyukur sekali lagi kita dapat melangsungkan ibadah doa. Dan saya percaya memasuki tahun 2021 ini kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa. Memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga Tuhan pun boleh menyatakan kehendak-Nya dan menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami boleh memasuki tahun ini, kami percaya semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin ada di antara kami yang memasuki tahun ini dengan pergumulan-pergumulan yang masih kami harus lalui. Tetapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan pertolongan. Saat ini ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan menyatakan kehendak-Nya bagi kami. Dan kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan memberikan pertolongan, kami boleh berkata puji Tuhan. Untuk Allah yang senantiasa menolong kami melakukan kehendak Tuhan. Dan kami pun boleh melihat kemurahan Allah terjadi dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Mari saya mengajak setiap kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 27 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, hai Israel, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu rumah tangga yang setia pada suaminya bernama Ibu Nunung. Dia selalu menunggu kedatangan suaminya untuk pulang dari kantor dan menyambutnya dengan kasih sayang. Nah saudara, suatu hari Ibu Nunung ini ingin masak makanan istimewa untuk suaminya dan bermaksud telepon sang suami untuk menanyakan mau dimasakin apa. Tetapi saudara, pulsa Ibu Nunung ternyata habis. Singkatnya Ibu Nunung ini pun minta tolong kepada anaknya, Ateng, yang baru kelas 2 SD untuk telepon papanya. Teng, tolong teleponin HP papamu dan tanya papa mau makan apa hari ini. Nah, saudara, Ateng pun menjawab, oke mah. Saudara, setelah beberapa menit, Ateng kembali ke mamanya dan dia ngomong, mah, Ateng udah 3 kali telepon papa dan gak jawab mah. Yang jawab justru cewek. Nah, saudara, Ibu Nunung mukanya merah dan dia berkata kepada Ateng, ya sudah, kamu naik aja ke atas. Sore harinya, sang suami pulang dan tanpa babi bu, Ibu Nunung ini langsung ngomel, saudara. Dia ngamuk gak karu-karuan dan tampar suaminya. Sang suami berusaha menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Ibu Nunung gak peduli. Kemarahannya itu memuncak. Dalam kemarahan inilah Ibu Nunung menanyakan pada suaminya, siapa wanita yang diselingkuhinya. Sang suami membantah, akhirnya mereka saling tuduh. Dan akhirnya Ateng pun dipanggil oleh papanya. Ateng, sini, sebenarnya apa yang terjadi? Saudara, Ibu Nunung dalam amarahnya berkata, ini anakmu Ateng saksinya. 3 kali dia telepon handphonemu, yang jawab itu ya pacarmu itu. Nah, saudara, sang suami masih dalam suasana bingung, tanya kepada Ateng, Teng, apa benar kamu dengar cewek ngangkat handphonenya papa? Si Ateng agak dengan gugup gitu, saudara. Iya pak, iya pak. Saudara,
Suami Ibu Nunung berkata dengan tegas kepada Ateng anaknya, "Ayo Ateng jawab, kamu harus jujur, emang cewek itu bilang apa?" Nah, saudara, Ateng pun menjelaskan, dia bilang gini, "Pak, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi." Wah, saudara mengerti maksud saya? Ternyata saudara, Ibu Nunung termasuk Ateng itu salah paham terhadap suaminya, terhadap apa yang mereka telah alami. Saudara, tentu saja kisah ini tidak benar-benar terjadi. Tetapi saudara, waktu saya membaca kisah ini, saya belajar betapa bahayanya salah paham itu, saudara. Gara-gara salah paham, suami istri bisa cekcok. Sesama saudara bisa saling gontok. Bahkan bisa membuat para pelayan Tuhan pun saling curiga. Dan tidak lagi ada kesatuan. Gara-gara salah paham, saudara. Tetapi saya mau mengajak kita untuk berefleksi. Sadarkah saudara, bahwa salah paham itu juga bisa terjadi pada kita sebagai umat Tuhan. Bukan terhadap sesama. Tetapi kita sebagai umat Tuhan salah paham terhadap Allah, saudara. Ya, saudara. Kita salah paham, gagal paham, salah memahami Allah. Dan hal ini sungguh sangat berbahaya. Karena dapat melemahkan iman kita dan membuat kita mundur dari Tuhan. Saudara, salah paham seperti apa? Jika kita perhatikan, ada anak-anak Tuhan yang mereka salah paham kepada Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada umatnya. Tidak peduli kepada anak-anaknya. Ini biasanya muncul ketika seorang anak Tuhan menghadapi pergumulan yang sedemikian berat dalam hidupnya. Dan merasa bahwa pertolongan Tuhan itu kok tidak kunjung datang. Kondisi ini bisa kemudian melahirkan kekecewaan, keraguan. Bahkan ada di antara mereka sampai meninggalkan Tuhan. Ada seorang anak Tuhan pernah menulis sebuah kesaksian yang pernah dimuat dalam sebuah renungan harian tahun 2014. Kira-kira dia berkata begini di dalam suratnya. 3 tahun yang lalu saya mengalami tawar hati. Penyebabnya, saya menganggap doa saya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Merasa letih dan jenuh berdoa karena tidak juga melihat keadaan hidup saya membaik. Saya pun berhenti pergi ke gereja. Ternyata hati yang tawar itu mendatangkan dampak buruk dalam kehidupan saya. Saya jatuh sakit selama berbulan-bulan. Di tengah kelemahan itu saya sadar akan kekecewaan pada Tuhan yang menjadikan saya tawar hati. Saudara, disinilah kita melihat betapa bahayanya jika kita berada dalam kondisi salah dalam memahami Allah dan menyimpulkan bahwa Tuhan tidak lagi peduli dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itulah saat ini saya percaya firman Tuhan yang diberitakan bukan satu kebetulan. Melalui firman Tuhan kita belajar satu kebenaran bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen kita harus menyadari bahwa Allah adalah sumber kekuatan, saudara. Sumber kekuatan kita yang tidak pernah meninggalkan kita dalam pergumulan kita. Bahkan Dia adalah Allah yang memberikan kekuatan dan tuntunan dalam kehidupan kita supaya kita kedapatan tetap memuliakan Allah walaupun di tengah pergumulan yang ada. Ya saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang memberikan kekuatan, tuntunan untuk kita menghadapi setiap pergumulan. Sampai pertolongan Allah dinyatakan dan hidup kita pun memuliakan Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi kecewa pada Tuhan karena salah dalam memahami Allah, menganggap bahwa Allah tidak peduli, bukan hanya kisah yang terjadi di masa kini ketika orang diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang beraneka ragam. Saudara, ribuan tahun yang lalu ketika Nabi Yesaya hidup, umat Tuhan juga pernah memiliki anggapan bahwa Allah itu tidak peduli dengan mereka. Saudara, hal ini tertulis dalam surat nubuatan Nabi Yesaya tentang kehidupan orang-orang Yehuda yang akan mengalami pembuangan ke Babel.
Saudara, pembuangan ke Babel ini sebenarnya adalah wujud didikan Allah kepada umatnya yang pada waktu itu berpaling dari Allah kepada berhala-berhala orang Kanaan. Allah tidak suka dengan sikap umatnya yang berdua hati dan akhirnya memberikan hukuman sebagai wujud pendisiplinan, yaitu dijajah dan dibuang di Babel. Saudara, kondisi ini tentu bukanlah sebuah kondisi yang menyenangkan buat mereka, karena ini berarti mereka harus menjadi bangsa yang terjajah, tidak bebas, harus membayar pajak yang tinggi dan tidak lagi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan keyakinan mereka dan mengekspresikan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Puluhan tahun, kurang lebih 70 tahun mereka berdoa, artinya 3 generasi, saudara. Mereka memohon supaya Allah memulihkan dan membebaskan, tetapi tidak ada tanda-tanda jawaban doa dari Tuhan. Maka muncullah ungkapan-ungkapan yang ditulis oleh Yesaya pada pasal 40 ayat yang ke-27. Digambarkan di sana Israel berseru kepada Tuhan, "Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel?" Ini nih apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel. Saudara, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Saudara, inilah ungkapan Israel ketika mereka harus menghadapi sebuah situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Umat Israel kecewa. Seolah-olah mereka berkata, apa-apaan ini? Katanya kita adalah umat Tuhan dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tetapi mana bukti penyertaannya? Kita tetap dijajah. Puluhan tahun kita berdoa, tetapi Tuhan tidak kunjung memberikan pertolongannya. So, mereka benar-benar pada akhirnya sampai pada titik meragukan Tuhan. Masih menjadi orang buangan, masih mengalami kesulitan hidup, kesulitan yang mereka alami. Saudara, Israel salah dalam memahami Allah. Israel menganggap bahwa Allah itu tidak lagi sayang kepada mereka. Saudara, saya mau sampaikan, kalau bicara tentang diperhatikan, saudara, siapa yang tidak suka diperhatikan? Ketika kita diperhatikan, kita merasa hidup kita itu diakui keberadaannya. Kita pun merasa dikasihi oleh orang-orang yang memperhatikan kita. Nah, saudara, suatu kali saya membaca sebuah artikel yang menarik, judulnya 50 alasan mengapa jemaat enggan dan tidak semangat datang ke gereja atau bergabung dengan sebuah gereja. Saudara, saya memperhatikan 10 alasan paling atas dan 3 diantaranya berkaitan dengan perhatian loh, saudara. Apa saja itu? Yang pertama, orang gereja tidak ramah alias cuek. Yang kedua, majelis atau hamba Tuhan yang pilih kasih. Dan yang ketiga, saudara, jarang dikunjungi atau jarang dibesuk. Nah, saudara, alasan-alasan ini berkaitan dengan bagaimana jemaat itu diperhatikan atau tidak. Dan ketika tidak diperhatikan, mereka memutuskan untuk tidak bergabung atau undur dari gereja mereka. Nah, saudara, mungkin kita bisa berkata, oh, jemaat yang mundur itu, Pak, karena yang tidak diperhatikan terus mundur itu mereka tidak dewasa. Jemaat yang tidak dewasa, jemaat yang masih anak-anak. Saudara, bisa jadi demikian. Tapi bagaimanapun, ini adalah satu fakta yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang didesain, yang diciptakan, mereka membutuhkan relasi, kedekatan, keintiman, dan dalam hal ini tentu saja perhatian. Nah, saudara, saya juga kalau seandainya di keluarga anak saya melakukan kesalahan, saudara, saya dan istri saya, mamanya anak-anak, diem. Wah, itu sesuatu banget buat mereka, saudara. Bahasa kasih mereka bisa dibilang waktu yang berkualitas, dan diamnya kami, artinya tidak menunjukkan perhatian kepada mereka, itu benar-benar menggelisahkan mereka. Nah, saudara, ini adalah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kita suka diperhatikan, perhatian itu sesuatu banget dalam kehidupan kita. Dan saya kira kalau kita bicara tentang perhatian, bukan hanya kita dan sesama. Bicara tentang relasi kita dengan Tuhan, kita juga memiliki kebutuhan, rindu diperhatikan dengan Tuhan. Kita menerjemahkan perhatian Tuhan itu dengan sesuatu yang membuat kita hidup ini tidak mengalami kesusahan. Detik waktu kita mengalami kesusahan, apalagi kesusahan itu lama kita alami, kita pun mulai gagal memahami Allah. Kita salah di dalam melihat Allah, dan kita mengatakan Allah itu tidak memperhatikan kita. Dan kita merasa kita tidak
mendapatkan apa yang kita perlukan, kita putuskan untuk mundur. Kita berharap supaya Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Kita berharap Tuhan memberikan pertolongan sesuai keinginan kita. Tetapi saat kita tidak segera mendapatkannya, kita menyimpulkan, sekali lagi saudara, Tuhan itu kok tidak memperhatikan saya. Dan akhirnya kita kecewa. Pertanyaannya saudara, apakah benar Allah tidak memperhatikan lagi umatnya? Apakah benar Allah tidak peduli dan meninggalkan anak-anaknya sendirian dalam pergumulan hidupnya? Jawabannya tentu saja tidak. Meresponi keluhan Israel yang menyangka bahwa Allah tidak peduli dengan kehidupan mereka, saudara, Yesaya menyampaikan 3 kebenaran. Yang pertama saudara, dikatakan di ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Ya saudara, Tuhan adalah Allah yang kekal. Kekal di sini artinya tidak pernah berubah. Artinya jika dia adalah Allah yang telah berjanji menyertai umatnya, maka itu berarti dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Jika dia adalah Allah yang menyatakan bahwa dia akan memberikan pertolongan, maka dia pasti akan melakukannya. Inilah saudara artinya kekal. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Perjanjian bahwa Israel adalah kaum pilihan Allah, itu pun tidak berubah. Termasuk kepedulian kepada umatnya. Tidak akan berubah. Saudara, kedua, Yesaya menjelaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang memiliki rencana. Ayat yang ke-28b dikatakan tidak terduga pengertiannya. Tidak terduga pengertian Tuhan. Frase ini saudara memiliki pengertian bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan umatnya. Bukan kebinasaan, tetapi pemulihan. Kapan dan bagaimana rencananya yang indah ini dinyatakan hanya Tuhan yang tahu. Dan disinilah letak masalahnya. Seringkali kita sebagai ciptaan ingin mengatur Tuhan sang pencipta. Tuhan kau harus begini, Tuhan kau harus begitu. Dan jika tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita pun menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak peduli, Tuhan mengabaikan kita. Dan saudara, yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Yesaya? Bahwa Tuhan adalah Allah yang hadir untuk memberikan kekuatan kepada umatnya. Ayatnya ke-29. Dia adalah Tuhan yang memberikan saudara kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tiada berdaya. Saudara, kalimat ini sebenarnya adalah kalimat pengulangan yang menunjukkan bahwa kalimat ini sungguh sangat penting. Dan salah satu wujud nyata kepedulian Allah kepada umatnya adalah adanya kekuatan yang Allah berikan yang memampukan umat Tuhan untuk menghadapi segala perkara. Mungkin saudara, masalah yang kita hadapi belum selesai. Tetapi ada kekuatan dari tempatnya yang maha tinggi. Kekuatan yang tidak terlihat tetapi yang memampukan kita untuk bertahan. Untuk bisa melangkah. Kita tahu 2020 kurang susah apa saudara. Tetapi kita bisa toh melaluinya. Dan sampai di tahun ini. Saudara, kita mungkin gak sadar. Tetapi saya percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kekuatan tangan Tuhan yang tidak terlihat itu menopang saya. Menopang saudara. Saudara, dengan melihat kebenaran ini, dengan menyatakan 3 kebenaran ini, Yesaya hendak menyimpulkan, hai Israel, tidak ada alasan bagimu untuk berkata bahwa Allah itu tidak peduli. Tidak ada alasan bagimu untuk berkata bahwa Allah tidak memperhatikan. Saudara, kata-kata Yesaya yang diilhami oleh Roh Kudus ini bukan isapan jempol. Karena kita tahu, jika kita perhatikan sejarah setelah 70 tahun, Allah pun menyatakan kasih setia kepada umatnya. Israel yang berkata, Tuhan tidak peduli, kini mulutnya terkunci. Israel dapat kembali ke Yerusalem di bawah kepemimpinan Ezra dan Nehemia. Allah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Saudara, kepedulian adalah bahasa kasih yang sangat nyata yang dapat ditunjukkan. Dan ketika Allah mengasihi kita, percayalah, percayalah. Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan kita. Saudara, bukankah Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan juga pernah menyatakan bahwa dia adalah Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Yesus berkata bahwa dia sekali-kali tidak membiarkan anak-anaknya. Tidak pernah sekali-kali membiarkan umatnya yatim piatu sendirian. Dia berjanji mengaruniakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai pernyataan kehadiran Allah yang memberikan kekuatan,
penghiburan, dan tuntunan juga pada saat kita mengalami pergumulan. Nah saudara, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita salah memahami Allah yang membuat kita justru semakin lemah imannya. Allah bekerja dengan cara-cara yang kadang-kadang memang kita tidak mengerti. Tapi saya mau yakinkan setiap saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi akhir abad 19. Ada seorang dokter bernama Lin Ting-tung. Dia adalah seorang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen. Nah, saudara, dia bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh seorang misionaris Inggris bernama Dr. Maxwell. Pada suatu hari, saudara, ada seorang anak datang ke rumah sakit itu dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam, yang sedang sakit malaria. Saudara, anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit melalui jalan setapak, melewati hutan dan sawah, medan yang tidak mudah. Saudara, ketika nama ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari bangkunya, meraih botol obat dan bergegas untuk pulang. Sore harinya pukul 5 ketika kamar obat dari rumah sakit ini akan ditutup, seorang perawat, saudara, tampak bingung. Dan dia berbisik kepada Dr. Lin. Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tetapi ada satu botol yang hilang. Isinya disinfektan. Ya saudara, botol yang hilang isinya disinfektan. Dr. Lin itu langsung terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal benar isinya obat malaria. Jadi saudara, anak tadi yang buru-buru pengen supaya memberi obat untuk mamanya, dia segera meraih dan pergi. Ternyata dia membawa botol yang salah. Celaka kita, celaka. Ibu ini bisa mati gara-gara minum disinfektan, ujar Dr. Lin dengan wajah pucat, saudara. Kita tidak mungkin mengejarnya, lagi pula kita tidak tahu jalan akses menuju desa itu. Akhirnya saudara, semua orang yang bekerja di rumah sakit itu pun berkumpul. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami telah buat kecerobohan, ampuni kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia, cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu. Saudara. Mereka berdoa sungguh-sungguh semua orang di rumah sakit, termasuk Dr. Lin. Malam harinya saudara, Dr. Lin yang berdinas malam, dia tetap dengan kegelisahannya sampai pada waktu subuh. Tiba-tiba dia mendengar seorang yang mengetuk pintu rumah sakit. So, Dr. Lin membuka pintu rumah sakit. Ternyata yang mengetuk pintu adalah anak yang membawa botol yang keliru itu. So, mukanya begitu pucat ketakutan. Nah, Dr. Lin juga takut. Pikirannya sudah lari kemana-mana. Kedua orang itu berdiri dengan saling menatap dengan gugup. Saudara. Kemudian anak ini pun berkata, maaf dokter, maaf. Kemarin saya bawa botol itu sambil berlari. Lalu saya jatuh dan botol itu pecah. Isinya tumpah. Dr. Lin masih terpaku karena gugup dan langsung bertanya, kapan? Jatuhnya kapan? Anak itu menjadi semakin ketakutan. Maaf dokter, saya baru datang sekarang. Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap. Saudara, Dr. Lin langsung ingat bahwa menjelang gelap itu adalah saat ketika semua karyawan rumah sakit berkumpul untuk mendoakan ibu anak ini. Jiwa ibu anak ini tertolong. Isi botol yang salah itu tidak sampai terminum. Dan karena botol itu pecah di tengah jalan. Saudara, waktu mendengar kisah ini mungkin kita berkata, wah puji Tuhan. Disinfektan itu tidak jadi diminum oleh ibu dari anak yang berlari-lari mengambil obat itu. Tetapi mari jika kita melihat peristiwa ini dari sudut si anak. Dia pulang membawa botol obat sambil berlari dengan pengharapan yang besar supaya mamanya, ibunya bisa segera ditangani, minum obat itu dan bisa segera sembuh. Lalu tiba-tiba dia terjatuh. Ya, saudara, dia jatuh. Mungkin anak ini tidak terlalu parah lukanya, tetapi yang paling celaka botol itu jatuh. Botol yang dianggap obat itu terjatuh dan pecah, cairan isinya tumpah ke tanah. Saudara, bayangkan seandainya kita menjadi anak itu, bagaimana perasaan kita? Kita bisa saja kecewa, kita bisa saja sedih, kita takut. Bagaimana kalau penyakit ibunya makin parah?
Bagaimana kalau dokter itu marah? Kalau saya kembali, masih keberukah waktu mama saya berobat, bagaimana ini? Saudara, anak ini sangat terpukul oleh kejatuhan itu. Dan saat itu dia belum tahu bahwa justru terjatuhnya dia menolong nyawa ibunya. Saudara, apa yang membuat kita salah paham terhadap Allah? Karena kita memiliki pemikiran kita sendiri. Bagaimana cara Allah menolong kita? Bagaimana cara Allah menolong saudara? Harus begini, harus begitu. Tetapi tidak demikian. Allah kita Allah yang kekal, dia tidak berubah. Allah kita tidak terselami pikirannya. Dia punya rencana, dia punya cara bagaimana mengerjakan, menyatakan pertolongan kepada kita. Dan dia Allah yang memberikan kekuatan, memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. So, di tengah-tengah kabut yang pekat, di dalam kegelapan ketika kita menghadapi pergumulan sekalipun, Allah tetap ada di sana menggandeng tangan saya, menggandeng tangan saudara. Kita jangan salah paham terhadap Allah, jangan gagal paham terhadap dia. So, saya tidak sedang mengadakan pembelaan kepada Allah, sebab tanpa dibela dia tetap adalah Allah. Tetapi yang saya maksudkan adalah saya dan saudara perlu untuk melihat firman Tuhan supaya hati kita semakin diteguhkan bahwa dia itu Allah yang setia, saudara. Maka saya mengajak kita untuk sama-sama duduk sejenak. Pikirkan setiap pergumulan masalah apapun yang saudara saat ini hadapi. Saudara mungkin bergumul dengan pasangan saudara yang sudah sekian tahun, Pak, gak berubah. Saya berdoa belum ada tanda-tanda perubahan itu. Saudara mungkin juga bergumul, hai anak-anak muda, menggumulkan teman hidup. Tetapi belum ada tanda-tanda Tuhan itu membuka jalan apa yang kau doakan. Buat saudara yang merintis usaha, buat saudara yang mungkin sedang menggumulkan beasiswa, buat saudara yang mungkin saat ini bergumul di dalam pelayanan, buat saudara juga yang bergumul mungkin di dalam pekerjaan saudara, ekonomi benar-benar terhimpit, atau ada di antara saudara yang bergumul dengan sakit yang saudara alami. Saudara, apapun itu, bukankah Tuhan sudah menebus hidup kita segalanya? Anaknya yang tunggal sudah diserahkan supaya saya dan saudara menjadi milik Allah. Dan ketika kita menjadi milik Allah, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Hanya yang dia mau adalah nantikanlah Tuhan, saudara. Nantikanlah dengan keyakinan. Sebenarnya saudara mengusahakan apa yang perlu saudara usahakan, tetap lihat bahwa Allah itu Allah yang menyertai. Jangan salah paham terhadap Allah, sebab Allah itu tetap mengasihi kita. Sampai pada waktunya, seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Maka saudara, firman Tuhan terbang bagikan Raja Wali. Biarlah saya alami, saudara alami. Terbang bagikan Raja Wali, itu artinya bukan tidak ada badai. Tapi justru melalui badai, kita bisa terbang di dalam anugerah Tuhan. Dan melihat pertolongan Tuhan itu dinyatakan kepada setiap kita. Dan kita pun pada akhirnya menjadi orang-orang yang bisa bersaksi. Saya adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak ditinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan itu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. So kiranya Tuhan menolong setiap saudara. Tuhan menolong saya. Tuhan menolong setiap kita. Melalui pergumulan apapun. Mari di awal tahun ini jangan gagal paham terhadap Allah. Tapi yakini bahwa dia adalah Allah yang senantiasa beserta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan merenungkan firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Tuhan, mungkin setiap kami yang ikut di dalam ibadah doa ini, pada saat yang sama kami menyadari ada masalah-masalah yang harus kami hadapi. Tetapi firman Tuhan meneguhkan kami supaya kami melihat satu kebenaran ini, bahwa kami tidak berjalan sendirian. Allah yang kekal, Allah yang akan memberikan kekuatan. Allah yang kekal, Allah yang menyatakan karyanya dengan cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Hanya tolonglah kami ya Tuhan, supaya di masa-masa penantian ini kami tidak kecewa. Di masa-masa penantian ini kami memiliki iman percaya. Sampai pada waktunya pertolongan Tuhan dinyatakan, dan kami pun boleh bersyukur kepada Tuhan dan menyaksikan kepada dunia bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri.
Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kita dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara, biarlah segala yang baik yang datangnya dari Allah Bapa kita yang ada di sorga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Boleh beserta dengan setiap kita. Sehingga kita dimampukan untuk dalam segala perkara memuliakan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.